Halo semua, pembahasan ini akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, pembahasan pertama tentang AI sebagai media. Matteo Pasquinelli menyingkap struktur dan cara kerja machine learning sebagai perangkat artificial intelligence atau AI. Menurutnya, daripada mengglorifikasi atau membesar-besarkan sistem kognisi unik machine learning, menurut Pasquinelli lebih rasional menganggapnya sebagai no-scope. No-scope terdiri dari kata nous dan scopein. Nous artinya pengetahuan dan scopein berarti mengamati. Jadi AI sebagai no-scope yaitu AI sebagai instrumen pengamatan dan pembesaran pengetahuan atau instrumen of knowledge magnification untuk melihat fitur, pattern atau pola, dan korelasi dalam ruang data yang luas di luar jangkauan manusia. Nah, sebagai instrumen meneropong atau instrumen pembesaran pengetahuan, machine learning terdiri dari objek yang diobservasi atau training dataset yang melibatkan proses penginputan data, dalam ini dataset yang telah dilabeli dan terkategorisasi sebelumnya untuk menjadi bahan penginputan untuk dipelajari oleh machine learning. Yang kedua adalah instrumen observasi atau learning algorithms, algoritma yang digunakan untuk mempelajari dataset yang diinput, yang dalam hal ini ada proses reduksi dan klasifikasi data. Yang ketiga adalah representasi dan atau penggambaran akhir melalui pemodelan statistik, yang dalam hal ini dengan pengolahan data yang ada dapat memetakan atau menggambarkan data dan bahkan memprediksi pola-pola objek tertentu. Misal bagian lukisan yang hilang, misal dengan melihat bagian-bagian yang ada bisa memprediksi bagian yang hilang, atau bahkan juga dalam kesehatan misal bisa memprediksi bagian-bagian tubuh yang dalam perkembangan tertentu semisal akan diprediksi nanti akan seperti apa semisal. Yang dalam proses ini bisa ada kesalahan dalam pemodelan yang semisal diprediksi akan ada kanker tapi sebenarnya tidak ada. Nah, dalam hal ini Matteo Pasquinelli mengungkapkan bahwa pada prinsipnya machine learning tidak jauh berbeda dengan instrumen optik seperti teleskop dan mikroskop yang digunakan untuk meneropong atau membesarkan sesuatu agar bisa terlihat dengan jelas. Nah, prosesnya juga mirip-mirip ya, media optik seperti teleskop dan mikroskop tadi, machine learning. Jadi arus informasi yang ada dalam machine learning itu seperti sinar cahaya yang diproyeksikan lewat data pelatihan. Jadi training dataset, data yang sudah terkategorisasi dan terlabeli dari data mentah sebelumnya oleh para pekerja serabutan, kerja fleksibel yang digaji murah untuk itu dalam berbentuk dataset ini seperti cahaya, yang itu akhirnya cahayanya lari ke bagian algoritma untuk dikompresi, direduksi, diklasifikasi, dan akhirnya diproses oleh lensa model statistik untuk
memahami data. Jadi kira-kira ada 3 proses itu, ada proses training, classification, dan prediction. Yang itu kalau Pasquinelli menyebutnya dengan 3 terma yang serupa ya, yang mirip-mirip secara susunan termanya, pattern extraction, pattern recognition, dan pattern generation. Nah, sebagaimana media optik seperti teleskop dan mikroskop, lensa AI dalam hal ini machine learning selalu harus disesuaikan karena tidak selalu klimis dan terang. Jadi selalu ada proses untuk menyesuaikan lensa agar bisa terang dan bisa menangkap fenomena realitas atau apa yang mau kita lihat dari kejauhan itu biar lebih terang, lebih jelas dan sebagainya. Nah, dalam hal ini machine learning tidak lepas dari kesalahan atau bias yang itu sifatnya teknis, teknologis, atau juga manusiawi. Nah, jadi ada 2 jenis bias dalam AI dalam hal ini, yaitu bias teknis dan bias sosiohistoris. Bias teknis adalah bias yang terjadi dalam proses kompresi informasi dataset oleh algoritma sehingga terjadi reduksi dan kehilangan informasi di situ. Dalam ini perusahaan AI terus berlomba-lomba menemukan algoritma yang sesederhana mungkin dan secepat mungkin agar bisa memproses data secara cepat sehingga bisa mengkapitalisasi data juga dengan cepat gitu ya. Sementara proses kompresi informasi dengan algoritma yang sederhana dan secepat mungkin ini berpotensi untuk menciptakan keuntungan yang sangat besar bagi perusahaan AI. Namun proses kompresi informasi ini dalam AI dapat memunculkan diskriminasi sosial dan menghilangkan atau mengurangi keragaman kultural yang ada dalam kenyataan. Sementara itu, bias yang sifatnya manusiawi, yang sifatnya sosiohistoris, adalah bias yang terjadi dalam proses pelabelan data dalam AI. Yang itu muncul bias-bias yang sifatnya rasial, seksis, atau klasis ya, berdasarkan privilege, kelas dan sebagainya, kelas sosial dan sebagainya. Nah, dalam hal ini bias sosiohistoris ini menunjukkan bahwa AI sebagai media teknologi tidak terlepas dari konteks sosial ekonomi yang ada dan struktur masyarakat yang ada. Karena bias yang rasis, seksis, dan klasis itu telah muncul dalam masyarakat sebelum adanya AI, atau ketika AI dikembangkan, bias itu selalu ada dalam masyarakat, dan AI di sini dapat berpotensi untuk menormalisasi bias rasial, seksis, dan klasis tersebut lewat media teknologinya yang dianggap netral dan objektif. Yang dalam hal ini tentu sangat berbahaya bagi keragaman sosial.
Sekian pembahasan kali ini tentang artificial intelligence sebagai media. Terima kasih sudah menyimak.